Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Pada siang hari ini, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai Uncovering Human Bias in Environmental Science from Ecosystem Prevents to Species Selection. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan dengan rekan saya. Masing-masing dari kita memiliki bias dan keyakinan yang diajarkan oleh orang tua, guru, teman, maupun bias yang datang dari pengalaman kita sendiri. Menurut psikolog dan Amerika, William James, banyak orang berpikir, mereka sedang berpikir, padahal mereka hanya menyusun ulang prasangka mereka. Ilmuwan pun tidak sepenuhnya bebas dari bias, meskipun bias bisa dikurangi lewat bukti dan review. Lalu kenapa human bias itu penting untuk dipahami? Ya, memahami bias sangat penting karena dapat mempengaruhi prioritas kita dalam menjaga ekosistem. Tanpa kesadaran bias, keputusan konservasi beresiko menjadi tidak optimal, bahkan kontraproduktif. Bias menciptakan blind spot yang membuat kita mengabaikan aspek penting ekosistem, khususnya di Indonesia yang memiliki kompleksitas sosial budaya dan keanekaragaman hayati tinggi. Bias bisa memarginalisasi pengetahuan tradisional lokal dengan nilai konservasi tinggi. Itulah mengapa penting untuk memahami human bias. Selanjutnya, dalam ilmu lingkungan ini tuh ada beberapa contoh bias yang sering muncul pada manusia. Yang pertama itu ada anthropocentrism bias, atau manusia ini dianggap sebagai pusat penilaian. Misalnya, dia tuh lebih menekankan aspek yang bermanfaat langsung bagi manusia. Terus yang kedua itu ada speciesism bias atau diskriminasi antar spesies, yang dimana spesies tertentu itu tuh dianggap lebih penting daripada spesies yang lain. Selanjutnya yang ketiga ada ekosistem bias, yaitu di mana ketidakseimbangan fokus penelitian antar ekosistem. Contohnya daratan itu lebih sering dipelajari daripada lautan. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada cultural bias, yaitu di mana nilai budaya lokal memengaruhi cara kita menilai resiko dan juga perilaku pada lingkungan. Dan yang terakhir itu ada shifting baselines. Nah, di sini generasi baru itu menganggap bahwa kondisi lingkungan yang sudah rusak saat ini itu sebenarnya kondisi yang normal. Contoh-contoh bias ini sebenarnya bisa terlihat sepele, namun dampaknya itu bisa besar terhadap konservasi dan juga kebijakan lingkungan untuk kedepannya. Selanjutnya itu gimana sih sebetulnya dampak si bias ini? Jadi si bias ini bisa membentuk atau mempengaruhi cara pandang manusia mengenai atau menilai tentang pentingnya lingkungan ini. Jadi kalau misalkan tidak ada bias positif gitu kan, nanti lingkungan itu bisa dianggap nggak penting sehingga bisa mengurangi kepedulian terhadap lingkungan tersebut dan juga kerusakan lingkungan pun juga bisa makin meningkat gitu kan. Tapi di sini bias ini kan ada dua itu, ada bias positif yang contohnya adalah cultural bias dan nilai budaya dan tradisi lokal itu bisa mendorong perilaku yang peduli terhadap lingkungan atau tentang kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesadaran dan juga cara pandang masyarakat. Namun ada juga si bias negatif di mana ini tuh misalnya seperti shifting baselines gitu kan. Jika kayak generasi baru itu menganggap kerusakan sebagai hal normal gitu kan, maka standar kondisi ideal itu tuh akan turun-menurun atau berkelanjutan gitu. Jadi ini tuh dampak si bias ini bisa positif dan juga negatif gitu. Baik, jadi pada saat ini ditampilkan juga kontribusi masing-masing anggota kelompok dalam penyusunan presentasi yang kami presentasikan pada hari ini. Jadi, sebagai kesimpulan, bias manusia dalam ilmu lingkungan tidak dapat dihindari sepenuhnya, tapi dapat kita sadari dan kita kendalikan. Bias mempengaruhi bagaimana kita menilai ekosistem, spesies maupun strategi konservasi. Jika bias ini tidak diakui, maka perlindungan lingkungan bisa jadi tidak efektif, bahkan kontraproduktif. Oleh karena itu, penting untuk memahami sumber-sumber bias, menggabungkan perspektif ilmiah dengan lokal, serta menjaga agar keputusan konservasi tetap seimbang dan berkelanjutan.
Sekian presentasi kami pada hari ini. Kami terbuka untuk berdiskusi. Baik, terima kasih atas presentasinya. Saya izin bertanya. Jadi, dalam konteks perubahan iklim global, bias mana yang paling berbahaya dan kenapa? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaannya. Jadi dalam konteks perubahan iklim global, shifting baseline bias paling berbahaya. Bias ini membuat generasi baru menganggap kondisi lingkungan yang sudah rusak sebagai normal, sehingga standar ekosistem sehat terus menurun. Akibatnya, upaya konservasi dan kebijakan iklim beresiko hanya mempertahankan kondisi saat ini, bukan memulihkan kerusakan yang ada. Makasih. Baik, sebelumnya saya izin bertanya, bagaimana hubungan mengenai keberlanjutan atau kelestarian lingkungan alam dengan komunitas atau kelompok dengan pandangan bias akan hal tersebut? Terima kasih. Baik, sebelumnya izin menjawab pertanyaan yang kedua. Jadi sebuah komunitas ini memiliki pandangan bias, maka tindakan mereka itu dapat berpotensi memberi atau memiliki pandangan dan pemikiran yang kurang terhadap pentingnya kelestarian atau kondisi lingkungan. Izin menambahkan, seperti yang telah dijelaskan tadi, bias itu juga bisa berasal dari faktor sosial dan budaya hingga faktor ekonomi. Nah, namun hal ini nggak bersifat permanen. Jadi kalau komunitas mendapatkan edukasi atau pencerahan dari pihak lain, serta bukti nyata kerusakan lingkungan, maka juga bisa berpeluang untuk mengubah cara pandang dan berpikir mereka. Seperti itu. Terima kasih. Sekian jawaban dari kami. Baik, dengan dua pertanyaan tadi, berakhirlah juga presentasi dari kelompok 10. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.